Saat ini sekarang kita ada di posisi 2 triliun ya. Untuk anggaran kita. Tetapi yang dikelola atau yang baru diumumkan di sirup itu baru sekitar 700 miliar. 700 miliar. Itu lewat proses pengadaan barang dan jasa. Siap. Baik itu dalam proses pengadaan langsung maupun tender. Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Jago. Bangun fakta, jangan gosip. Edisi Selasa ya, 28 Februari 2023. Bang Jago saat ini berada di kantor pengadaan barang dan jasa Provinsi Gorontalo. Dan di samping Bang Jago ada orang yang ada power juga ya. Wow. Ini Bang Sultan. Jadi Bang Jago pengen menyapa. Assalamualaikum Bang Sultan. Waalaikumsalam Bang Jago, apa kabar? Sehat. Salam sehat. Iya. Bugar gembira. Alhamdulillah. Jadi kita harus bugar, Siap. harus gembira dan sehat. Jadi begini Bang Sultan, alhamdulillah Bang Jago bisa melaksanakan podcast bersama Bang Sultan juga. Karena kemarin itu podcast bersama Kadis Pol PP ya. Pol PP ya. Ya, Bang Masran Rauf. Jadi berbagai terobosan juga yang beliau laksanakan ketika pindah tugas di Satpol. Jadi kedatangan Bang Jago di sini, Bang Sultan, ini kan sudah dengar juga, sudah lama ya. Ini mengenai program. Ini untuk program 2023 yang ada di Pemprov ya. Ini kan di bawah kepemimpinan juga Gubernur ya, PJ Gubernur, Bang Hamka Hendarno. Itu seperti apa Bang Sultan? Iya, jadi untuk program pemerintah Provinsi Gorontalo, khususnya yang dikelola oleh Biro Pengadaan, saat ini sekarang kita ada di posisi 2 triliun ya. Untuk anggaran kita. Tetapi yang dikelola atau yang baru diumumkan di sirup itu baru sekitar 700 miliar. 700 miliar. Itu lewat proses pengadaan barang dan jasa. Siap. Baik itu dalam proses pengadaan langsung maupun tender. Tender ya? Ya, karena memang ada yang dikelola sendiri oleh OPD itu pengadaan langsung yang di bawah 200. Siap. Tetapi yang di atas 200 melalui tender. Itu dikelola oleh Biro Pengadaan Barang dan Untuk Jasa. 2023? 2023. Luar biasa. Jadi anggaran kita cukup besar. Siap Bang. Jadi ini juga kedatangan Bang Jago. Ini kan bukan berbagai persoalan ya. Berbagai polemik. Biasanya kan tahun kemarin ya. Ini gencar. Ini berbagai proyek yang menggunakan dana PEN. Tapi kalau untuk provinsi Bang Jago, persoalan PEN atau yang ada di Provinsi Gorontalo, mungkin ya, itu penjelasan seperti apa kalau dilihat? Kalau PEN? Secara normatif memang proses pengadaan barang dan jasa itu sama di setiap daerah. Jadi mulai dari tahapan persiapan, perencanaan, pengadaan sampai dengan evaluasi dan penyerahan hasil itu sama sebenarnya. Siap. Tetapi memang kita tidak bisa pungkiri faktor kontraktor yang melaksanakan pekerjaan ini yang seringkali menjadi penghambat. Ketika ada kontraktor yang dipilih ataupun yang menang dalam suatu kompetisi tender misalnya, yang baik maka pekerjaan ini akan baik. Nah, ketika kontraktor itu bukan dalam tanda petik tidak melaksanakan pekerjaan ini dengan baik, maka hasilnya juga jelek. Nah, tetapi hal lainnya adalah yang sangat berpengaruh adalah bagaimana pengawasan yang dilakukan. Betul. Pengawasan yang dilakukan bukan hanya OPD, tetapi bagaimana masyarakat juga turut mengawasi karena semua melibatkan semua karena proses pengadaan barang dan jasa itu bukan hanya melibatkan pemerintah daerah, melibatkan Pokja, tetapi juga melibatkan masyarakat. Dalam hal ini mungkin ada organisasi masyarakat yang ada di luar dan sebagainya. Itu tapi juga harus saling memperhatikan ya. Saling berkolaborasi. Bagaimana untuk pembangunan ini bisa kalau ada kolaborasi. Kolaborasi tepat sasaran gitu, sehingga tidak ada yang dirugikan. Tapi gini Bang Sultan, ini kan 2023. Nah, seperti apa sih untuk yang kemarin-kemarin ya? Untuk Bang Sultan bisa lakukan. Biasanya kan banyak kontraktor yang memang jadi untuk ketat dalam di tahun 2023 ini kita memang untuk teman-teman Pokja kami lakukan penyegaran dalam arti pada tahun ini mereka di bagian ini kita coba segarkan lagi di bagian yang lain. Siap. Sehingga ada regenerasi, penyegaran, refreshing kepada teman-teman yang lain.
Yang kedua, saya menganjurkan ke teman-teman Pokja agar lebih selektif lagi dalam melakukan evaluasi terhadap dokumen. Jangan hanya melihat dari satu sisi sehingga ini bisa dimenangkan. Kita lihat sisi-sisi lainnya. Mungkin saja ada yang terlewati karena ini sifatnya manusia kan. Betul. Manusia itu kan tempatnya salah, tempatnya lupa dan sebagainya. Sehingga ya bisa saja faktor manusianya, faktor peralatannya misalnya apa komputernya dan sebagainya, kemudian faktor evaluasi yang dilakukan dan sebagainya. Jadi ada faktor-faktor lain yang perlu kita lihat juga. Gitu. Luar biasa. Ini bro, ini penjelasan Sultan juga ya. Ini terakhir Bang Sultan. Ini Bang Jago pengen bukan menyoroti soal ini ya, soal kantor. Ini kan Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Ini ada berapa bagian sih? Biasanya kan kalau untuk ada yang untuk LPSE. Ini bisa nggak dijelaskan supaya masyarakat bisa tahu? Ya, jadi di Biro Pengadaan Barang dan Jasa kita ada 3 bagian. Siap. Jadi yang pertama itu LPSE. Jadi yang mengurusi servernya, mengurusi bagian maintenance terkait dengan server dan yang akan dilakukan proses layanan pengadaannya. Kemudian yang kedua adalah bagian advokasi. Nah, di bagian advokasi ini dia nanti memberikan advokasi terhadap misalnya ada kesalahan dalam proses PBJ misalnya. Bukan kesalahan tapi mungkin kekeliruan daripada Pokja. Ini bisa dilakukan advokasi ya. Kalian ini salah sebenarnya, harusnya gini. Kemudian yang kedua, mereka juga memberikan advokasi terhadap sanggahan. Misalnya ada sanggahan yang masuk, mereka periksa ini sanggahannya benar nggak. Kalau misalnya benar ya kita diskusikan, ini ada sanggahan masuk. Nah, yang ketiga mereka juga memberikan penguatan kepada Pokja terkait dengan regulasi. Jadi regulasi, dan yang keempat terkait dengan SDM penguatan SDM itu advokasi. Dan yang terakhir adalah bagian pengelolaan barang dan jasa. Nah, bagian pengelolaan barang dan jasa ini adalah tempatnya Pokja. Jadi di situ ada Pokja pengadaan barang dan jasa, mulai Pokja yang mengurusi konstruksi, kemudian yang non konstruksi. Nah, di dalam Pokja ini juga ada beberapa bagian yang merupakan ahli pengadaan madya, pratama dan muda. Seperti Bang Jago juga ya, kalau untuk sekolah, untuk ujian Dewan Pers itu harus wartawan itu harus ada seperti itu. Ahli. 3. Muda, madya, utama. UKW, uji kompetensi wartawan. Betul. Jadi begitu juga. Jadi di pengadaan juga ada uji kompetensi. Jadi tidak sembarang. Luar jadi biasa. Teman-teman Pokja ini sudah dibekali dengan uji kompetensi. Jadi mereka memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa yang memang sudah diuji. Luar biasa. Ini penjelasan Bang Sultan juga. Ini sangat pas juga dengan kerja-kerja jurnalis ya. Harus mematuhi aturan juga. Dan kemarin ini Bang Jago melihat ya. Ini kan ikut dalam kegiatan Fashion Week. Itu yang dilaksanakan itu pemerintah provinsi dan juga Bang Sultan kelihatan juga ikut dalam kegiatan IOF. Itu apa sih maksudnya? Sebenarnya kalau IOF sendiri itu kan kebetulan kami ini diundang oleh pimpinan pusat untuk menjadi bagian daripada struktur di pusat. Kebetulan ada salah satu bidang yang kosong, yaitu bidang perencanaan dan penganggaran. Nah, kebetulan salah satu bagian itu kosong dan minta kami untuk mengisi itu karena mereka melihat saya pernah ikut Rakornas IOF itu dilaksanakan di mana? NTB. Dan itu pada saat itu banyak masukan dari kami terkait dengan bagaimana formulasi ADART-nya, bagaimana formulasi kegiatan dan sebagainya. Nah, mungkin mereka melihat pada saat itu ini bisa masuk ke dalam formasi IOF pusat. Nah, mereka mengundang saya dan saya ikut. Saya dilantik pada saat itu. Dan kalau untuk Fashion Week gimana? Nah, kalau Fashion Week memang itu kegiatannya kita jadi provinsi. Semua ya? Ya, kegiatan provinsi 1 hari Gorontalo Day kan. Nah, kita dalam rangka memperkenalkan Sulaman Karawo. Dan alhamdulillah ini berhasil. Nah, dari jumlah transaksi yang ada itu disampaikan pada saat penutupan, kurang lebih dalam 1 minggu itu ada 60 triliun. 60 miliar. 60 miliar uang yang beredar di situ. Jadi artinya apa? Ekonomi akibat Karawo ini tumbuh dan banyak peminat-peminat dari luar
yang tertarik dengan Karawo, membelanjakan di sana. Jadi Memang UMKM Gorontalo kita, ya UMKM kita sangat terbantu. Nah, dari Karawo itu. Apalagi dengan foundernya juga Agus Lahinta ya. Ya, jadi ada Agus Lahinta, ada Tetuna dan sebagainya, ada 11 kontraktor. Semua ya? Semua. Nah, ini penjelasan. Dan terakhir ini, Bang Sultan, harapan kepada seluruh masyarakat. Biasanya para kontraktor, ini kan pengadaan barang dan jasa. 2023, ini kan berbagai persoalan ya, untuk menyikapi, ada nggak penyampaian Bang Sultan? Di 2023 tentunya kami berharap kepada semua kontraktor dan lapisan masyarakat, jasa konstruksi baik itu kontraktor dan masyarakat, mari kita berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, karena ekonomi Gorontalo saat sekarang ini sangat tergantung daripada proses PBJ yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, sebagian besar biaya-biaya atau anggaran-anggaran untuk pembangunan itu berada melalui proses pengadaan barang dan jasa. Ketika ini terlambat, maka tentunya ada hal-hal yang terlambat juga di masyarakat. Nah, kami juga berharap kepada masyarakat untuk memberikan kritikan, memberikan saran dan masukan bagaimana untuk perbaikan proses PBJ yang akan datang. Karena kami juga di PBJ tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan daripada masyarakat. Pihak ya? Iya, pihak-pihak yang tentunya dunia jasa konstruksi dan dunia pengadaan barang dan jasa. Jadi bro, setelah Bang Jago diskusi santai bersama Bang Sultan, maka Bang Jago pengen akhiri. Bersama Bang Jago, bangun fakta, jangan gosip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.